Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, eh, kali ini saya akan membuat video pengimbasan BIMTEK AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Video pengimbasan BIMTEK AKM. Video kali ini yang saya bahas adalah tentang langkah-langkah mengikuti pelatihan guru belajar pada seri asesmen kompetensi minimum SMP AKM, tentang AKM ya. Langkah yang pertama yaitu Bapak Ibu silakan browsing di Google tentang guru belajar ya. Jadi silakan ketikkan guru belajar. Oke, kemudian silakan di enter. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik yang pada bagian seri asesmen kompetensi. Oke. Kemudian klik masuk. Nah, kemudian klik masuk. Kemudian Bapak Ibu silahkan ketikkan nomor UKG dan password. Jadi silahkan nomor UKG-nya dan passwordnya. Kemudian klik masuk ya. Oke. Kalau tampilannya sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah masuk pada pembelajaran pada guru belajar ya. Tim guru belajar ini untuk websitenya. Oke. Kemudian berikutnya klik selengkapnya pada bagian asesmen kompetensi minimum. Dan akan muncul seperti ini. Nah, ya. Lihat tanggal dimulainya BIMTEK, kemudian klik mulai. Nah, tanggalnya dilihat Bapak Ibu ya. Ini angkatan 4 itu dimulai Selasa tanggal 19 bulan 1 2021 sampai tanggal 23/01/2021. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memulai pelatihan BIMTEK ini itu dimulai tanggal 19 Januari 2021 sampai hari Sabtu tanggal 23. Oke, waktunya terserah Bapak Ibu. Jadi waktunya ini kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke, itu lebih bagus. Jadi waktunya bisa menyesuaikan ya, tergantung nanti materinya. Oke, lanjut. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu silahkan klik mulai. Oke. Nanti tampilan awal BIMTEK itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini angkatan 4 saat saya video dibuat. Ini ada keterangan current status atau not enroll. Jadi this course is current closed. Jadi kursus ini masih ditutup, masih belum bisa dimulai. Oke. Jadi nanti saat bisa dimulai ya ini tidak ada tulisan seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengikuti materi-materinya. Ini expand all ini diklik nanti akan muncul collapse. Nah, nanti silakan diklik. Materinya apa saja Bapak Ibu? Nah, ada 8 tahapan materi BIMTEK yang harus diselesaikan. Rentang waktu terserah Bapak Ibu mengatur atau memanajenya. Jadi asal tidak melebihi batas waktu BIMTEK yang sudah ditentukan di setiap angkatan. Tadi kalau angkatan 4 itu dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 23 Januari. Jadi rentang waktunya itu. Nah, ada 8 tahapan ya. Ini yang pertama orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini ada 3 topik dan 1 kuis. Nah, ini nanti harus diselesaikan topiknya, terus kuisnya. Terus yang kedua ada pengantar program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada 2 topik, 1 kuis.
Kemudian ada konsep asesmen nasional. Ini ada 6 topik, 2 kuis. Ini kemudian teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini ada 5 topik, ada 2 kuis. Kemudian asesmen literasi membaca tingkat SMP ada 6 topik dan 2 kuis. Kemudian asesmen numerasi pada tingkat SMP ada 6 topik dan 2 kuis. Kemudian tindak lanjut dari laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini ada 8 topik, ada banyak dan ada 2 kuis. Kemudian yang terakhir ini ada asesmen pasca program guru belajar asesmen kompetensi minimum. Ada 1 topik dan 1 kuis. Ini semuanya nanti harus diselesaikan Bapak Ibu ya. Topik dan kuisnya. Kuis itu berarti ada kuis dikerjakan. Nah, topik itu kita tinggal membaca. Kalau sudah selesai nanti silakan diklik tandai. Tandai sudah dibaca begitu. Ada keterangannya ya. Kalau tidak ditandai tidak bisa, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, topiknya apa saja? Mari kita buka topiknya Bapak Ibu. Nah ini, satu konten materi ada bermacam-macam topik dan kuis ya. Dan setiap topik harus dibaca, dipahami, dan diikuti petunjuknya. Jangan lupa untuk klik ditandai apabila Bapak Ibu sudah selesai untuk lanjut ke tahap berikutnya. Oke, ini konten yang pertama ya, materi yang pertama itu ada orientasi guru belajar asesmen kompetensi minimum. Ini nanti diklik yang pertama kali yang adalah latar belakang dan kebijakan asesmen. Di sini ada videonya Mas Menteri. Jadi nanti silakan ditonton videonya ya. Kemudian kalau sudah selesai, klik ditandai. Kemudian next berikutnya, apa pentingnya asesmen nasional. Kemudian ada refleksi orientasi. Ini masing-masing harus ditandai kalau sudah selesai. Sampai kemudian ada refleksi orientasi. Nanti ada refleksinya. Bapak Ibu mengisi refleksi di sini. Kuis ya. Ini kuis. Kalau tandanya seperti ini itu adalah kuis. Kalau tandanya bulat itu materi. Jadi topik-topik dari materi. Kemudian materi yang kedua itu ada pengantar sini. Oke. Nah, materi yang kedua itu ini pengantar program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya, ada 2 topik selamat datang, terus asesmen pra program. Nah, kemudian ada 1 kuis asesmen pra program BIMTEK. Nah, ini nanti harus diselesaikan. Kemudian ada materi berikutnya, ada konsep asesmen nasional. Ini ada 6 topik. Ada pengantar, ada tujuan dan manfaat, ada membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, ada evaluasi, ada kuis konsep, terus ada kuis konsep dari asesmen, ada kuisnya. Ya, nanti kuisnya silakan diikuti. Kemudian perayaan belajar dan refleksi topik 1, konsep asesmen nasional. Ada refleksinya, ada kuisnya juga. Kuisnya ada 2, topiknya ada 6. Terus materi yang ketiga, ini ada teknik pelaksanaan asesmen nasional. Ya, teknisnya seperti apa? Ini ada 5 topik. Petunjuk dan teknis, ada kriteria, ada merumuskan butir soal, ada kuis teknis pelaksanaan, ada kuisnya, terus ada perayaan ini, ya. Nah, terus ada 2 kuis. Materi yang keempat, ada asesmen literasi membaca tingkat SMP. Ini ada 6 topik ya. Ada 6 topik, konsep, literasi, mengenal asesmen, dan terus ada 2 kuis. Ada 2 kuis. Latihan membuat soal asesmen literasi membaca. Kemudian ada refleksi lagi tentang topik asesmen literasi membaca. Kemudian materi yang kelima, ini asesmen numerasi pada tingkat SMP.
Nah, ada 6 topik. Konsep numerasi seperti apa? Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi seperti apa? Nah, ini harus dibaca Bapak Ibu ya, agar paham. Kemudian bisa mengerjakan kuisnya. Nanti kuisnya membuat soal asesmen numerasi. Ya. Kemudian materi yang keenam, tindak lanjut laporan hasil kompetensi minimum. Ada 8 topik, banyak sekali ya. Ini ada topiknya. Nah, kemudian ada 2 kuis. Oke. Materi yang ketujuh. Nah, ini materi yang ketujuh ini ada asesmen pasca program guru belajar SMP. Ada 1 topik dan 1 kuis. Oh, ini materi yang ke-8 kalau tidak salah ini asesmen ini. Oke. Nah, ini yang perlu diingat Bapak Ibu ya. Nanti apabila sudah menyelesaikan semua BIMTEK, akan muncul seperti ini, tanda 100%. Terus kemudian Anda, Bapak Ibu, diwajibkan untuk membuat video pengimbasan. Kemudian video tersebut unggah di YouTube atau website atau blog. Kemudian masukkan URL dari tautan video pengimbasan tersebut pada bagian pengimbasan. Nah, seperti ini kalau sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini BIMTEK Guru ini sudah selesai 100%. Ya. Ini sudah selesai 100%. Kemudian ada pengimbasan AKM ini. Nah, jadi Bapak Ibu membuat video seperti saya ini, membuat video. Boleh video langsung, ada banyak contoh di YouTube. Kemudian masukkan URL-nya dari link Bapak Ibu tersebut. Masukkan di sini, klik masukkan URL. Ya. Nanti baru Bapak Ibu bisa mencetak sertifikat. Jadi sertifikat kegiatan apabila lulus. Ya. Apabila lulus nanti bisa cek di sini. Ya. Tapi kalau belum melakukan pengimbasan, sepertinya tidak bisa mendownload sertifikat. Oke, berikutnya, nah masukkan URL itu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ya, nanti saat Bapak Ibu masuk pertama kali setelah daftar, setelah klik masukkan nomor tadi, akan muncul seperti ini. Pengumuman, Bapak Ibu guru hebat, peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM jika berada dalam kondisi 1. Tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Hati-hati Bapak Ibu, jadi waktunya sudah ditentukan harus sesuai waktunya. Yang kedua, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Jadi Bapak Ibu masih nilainya di bawah 70% dari total. Jadi saat mengerjakan itu ya mudah-mudahan Bapak Ibu kalau membaca betul apa yang sudah ada di panduan dipahami, insya Allah lebih dari 70%. Soalnya sangat mudah, maksudnya berita tentang AKM ini sudah begitu banyak di internet. Jadi Bapak Ibu bisa menggali informasi mulai sekarang. Namun, peserta tersebut masih dapat mengulang BIMTEK Guru Belajar seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Jadi kalau angkatan 3 masih belum lulus, daftar lagi di angkatan 4 dan seterusnya. Yes. Kemudian, oke, itu saja video pengimbasan dari saya tentang langkah-langkah mengikuti kegiatan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum Tingkat SMP. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua yang mengikuti BIMTEK ini mudah-mudahan bisa lulus 100%. Nah, dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.